Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, my beloved students. How are you today? I hope everything will gonna be okay, and I hope our Almighty God, Allah Subhanahu wa Taala, always save you and take you in a good place. Amin. Okay, before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelum saya masuk ke dalam pembelajaran kita yang pertama, kepada kalian semua saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat bergabung di kelas pembelajaran bahasa Inggris, kelas online bahasa Inggris, di mana dengan masa yang saat ini kalian diminta untuk mampu, bahkan kalian diminta secara aktif untuk berpartisipasi dalam pembelajaran online. Di sini juga ingin saya sampaikan sedikit hal mengenai tata cara atau petunjuk di mana dalam pembelajaran online ini setiap kali kalian mendapatkan jam pelajaran, mohon pastikan agar kalian mengisi absensi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kalian baru bisa bergabung dengan materi yang disampaikan atau kalian bisa mengklik membuka tugas yang telah diberikan oleh guru. Begitu ya anak-anakku ya. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini, di mana kita mulai dengan chapter 1 atau bab yang pertama dengan judul Asking for and Giving Service or Help. Ada yang tahu maknanya? Ini masih gampang ya. Saya beritahu kepada kalian bahwa di chapter 1 ini atau di bab 1 ini kita akan mengulang bagaimana cara mengekspresikan atau mengungkapkan cara untuk meminta dan juga memberikan atau merespon ketika seseorang itu meminta bantuan atau pertolongan. Seingat saya, waktu di kelas 11 kita pernah ya mempelajari beberapa jenis ekspresi dan salah satunya adalah ekspresi ini. Tetapi alhamdulillah sekali di bab pertama kita diberikan kesempatan untuk mengulang kembali. Artinya apa? Dengan kedua kalinya saya harapkan kalian dapat mampu tidak hanya tahu atau paham, bahkan kalian bisa mempraktekannya. Baik, kita langsung saja mulai di slide yang berikutnya. Nah, untuk bagian yang slide kedua, di sini saya sertakan pula tujuan yang harus kalian capai atau tujuan pembelajaran yang wajib siswa tahu agar kedepannya pembelajaran ini bisa berjalan dengan semestinya. Apa saja tujuan tersebut? Di situ ada 4 poin ya anak-anak ya. Saya akan coba bantu untuk baca untuk kalian dan juga mengartikannya. Untuk yang pertama, itu berbunyi identify and use the expression of asking for a service or help. Yang kedua, identify and use the expression of giving service or help. Yang ketiga, identify and use the expression in accepting service or help. Dan yang keempat, identify and use the expression in refusing or declining service or help. Maksudnya apa ya Miss ya? Oke, kita coba bahas dari satu ya, nomor satu dulu, satu persatu kita bahas. Dimulai dari poin yang pertama, mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Ada yang tahu? Aku sering dengar sih Miss kata mengidentifikasi, cuma untuk pemahaman atau penjabaran lebih jauh lagi aku kurang tahu. Nah, di sini saya akan coba berikan ya gambarannya ya. Ketika kalian bertemu dengan kata mengidentifikasi, itu artinya kalian diminta untuk kenal dulu. Setelah kalian kenal, kalian itu bisa mengelompokkan. Kemudian kalian bisa menerapkan, bahkan kalian bisa mempraktekkan. Di sini artinya kalian tidak hanya ini ekspresi dari meminta, ini ekspresi dari memberi, tidak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kalian pun juga dituntut untuk mempraktekkan kalimat ini. Bahkan ketika nanti muncul sebuah soal, kalian udah paham nih kata kunci di ekspresi ini apa. Jadi untuk kedepannya
ketika kalian ketemu soal ini atau soal tentang ungkapan ini, kalian dapat dengan mudah menjawabnya. Susah ya? Enggak, insya Allah enggak ya. Kita coba lagi ya. Mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi meminta bantuan. Kalau kata kita mah minta bantuan, hey Budi, gitu kan. Ya Budi, hey Budi, can you help me? Nah, itu yang paling gampang ya. Ada kata help-nya di situ. Hi Lina, can you help me? Yes, please. Nah, itu meminta. Dari kata can you help me? Can you help me? Would you help me? Itu adalah meminta. Yang kedua, mengenali, mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi memberi. Kalau tadi meminta, sekarang memberi. Ketika ada orang yang bilang can you help me, kamu bisa bilang dengan kalau kamu nih bersedia bantu, berarti kamu bilang yes, with my pleasure. Tapi ketika kalian rasa hal yang mereka minta itu terlalu berat untuk dilakukan, kalian bisa bilang I'm sorry, I can't help you. Atau ketika kalian dalam situasi yang sedang sibuk, kalian bisa bilang I'm sorry, I'm still busy now. Gitu. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi menerima. Jadi, kalau yang pertama itu kan tadi asking for ya, itu artinya meminta. Yang kedua itu memberi. Nah, memberi ini saya perluas lagi di poin yang ketiga dan keempat. Tidak semua orang itu ketika dimintain bantuan itu menerima. Tergantung situasi dan kapasitas dari masing-masing pribadi. Maka dari itu di poin yang ketiga saya tuliskan di situ ketika orang bisa menerima artinya accepting ya. Accepting itu dapat membantu atau menerima bantuan, sedangkan kalau yang terakhir itu refusing itu menolak. Refusing, declining itu artinya menolak. Gitu. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, di sini sebelum saya berikan beberapa contoh dari ungkapan-ungkapan dari ekspresi meminta, memberi bantuan, saya akan sajikan dulu untuk kalian di dialog yang pertama. Ada percakapan antara Anita dan juga Miss Ratu. Kira-kira hubungan mereka apa ya? Apakah murid dengan gurunya ataukah antara rekan kerja? Kita tidak tahu. Coba kita baca dulu ya. Anita, hello Miss Ratu, you look so busy. May I help you? Miss Ratu bilang, yes I am. Could you please bring students' homework books in my table? Sure, and where should I bring it to? Please bring the books to your class and say sorry to your friends that I may coming late to the class. Okay, Miss Ratu, is there anything else? No, it's enough. Thank you very much for your help, Anita. You're welcome. Oke, kira-kira nih dari kalian dari dialog yang pertama sudah bisa menentukan mana kalimat yang termasuk meminta dan mana yang kalimat termasuk dalam kalimat memberi. Udah saya kasih tanda ya di situ ya dengan kalimat yang saya cetak miring. Tapi kok saya punya pendapat lainnya, Miss? Saya menemukan kalimat lain. Kira-kira ada nggak yang bilang begitu? Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung ya. Kok kalimat Anita yang pertama yang berbunyi May I help you kok nggak dicetak miring ya? Apakah itu bukan termasuk? Nah, di sini saya berikan alasannya untuk kalian. Coba kalian perbandingkan baik-baik. Ketika saya bilang, can you help me? Dengan can I help you? Apakah artinya sama? Berbeda ya. Can you help me? Artinya kita minta bantuan orang lain. Tapi ketika bilang can I help you? Kita memberi bantuan. Nah, ini nanti kita juga pelajari nih. Bagaimana cara kita memberi bantuan tanpa orang lain itu meminta. Artinya menawarkan ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Maka dari dialog antara Anita dan Miss Ratu, saya hanya mencetak miring untuk kalimat pertanyaan atau asking for service or help itu di kalimatnya Miss Ratu. Hubungan mereka berdua belum dijawab apa itu. Ada kata kunci ya di situ ya.
Ada kata kuncinya, please bring the books to your class and say sorry to your friends that I may coming late to the class. Artinya hubungan or relationship between Anita and Miss Ratu is a teacher and the students. Nah ya, antara guru dan juga muridnya. Gitu ya. Di sini yang minta bantuan siapa? Miss Ratu. Kemudian jawaban Miss Ratu apa setelah dibantu? Jawabannya, thank you very much for your help Anita. Gitu. Dan Anita menjawab lagi, you're welcome. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Masih tentang dialog dari ekspresi meminta dan memberi bantuan. Coba bandingkan, apakah betul yang saya cetak miring juga adalah kalimat permintaan atau kalimat pemberian bantuan? Kalau kira-kira saya salah nih, mohon dikoreksi ya. Oke, kita coba baca antara Rianda dan juga Miss Siska. Apakah ini antara guru dan murid lagi ya? Kita baca dulu ya. Excuse me, miss. May I ask you something? Yes, Rianda. What's the matter? Can I borrow your dictionary? I need to look up a new word. Sure, here you are. Thank you, miss. I'll return it as soon as possible. No problem. Betul ya, hubungan di dialog yang pertama dan yang kedua itu antara siswa dan juga gurunya. Kalau yang pertama itu minta dibantu untuk bawa buku, kalau yang kedua mau pinjem buku muridnya kepada gurunya. Di sini posisi Rianda itu meminta izin dan juga meminta bantuan kepada Miss Siska, Ibu Siska, supaya apa? Dia diberi buku, yaitu buku yang dia minta apa itu? Dictionary. What is dictionary? Iya, betul. Kamus ya. Dictionary itu kamus. Dia butuh kamus karena dia butuh untuk dapat menemukan arti dari kata baru yang dia cari di situ ya. I need to look up a new word. Saya butuh untuk mencari sebuah makna dari kata baru. Kemudian jawaban dari tanggapan dari Miss Siska terhadap permintaannya Rianda apa? Sure, here you are. Tentu, ini dia. Artinya dia accepting ya, bukan declining atau refusing ya. Jadi di dialog pertama dan dialog yang kedua, untuk menanyakan itu pakai can I, sedangkan di persamaan antara dialog pertama dan yang kedua itu sama-sama lawan bicaranya adalah accepting atau menerima bantuan. Selanjutnya, nah di sini ini tambahan dari saya mengenai modal verb. Modal verb itu kata kerja bantu ya. Kalian udah paham, udah pernah saya berikan juga. Modal verb itu ada can, ada will, ada may, ada shall, ada must. Tetapi untuk ekspresi kali ini yang sering kali dipakai untuk meminta bantuan itu hanya dua, yaitu ada kata can dan juga will. Sedangkan di situ saya sertakan ya, can digaris miring dengan kata could. Untuk can itu dipakai di simple present tense, kata could juga dipakai di simple present tense, tetapi memberikan kesan lebih sopan. Sedangkan could itu bisa dua tempat, simple present tense dan simple past tense. Can atau could di situ artinya dapatkah, bisakah, atau berkenankah. Selanjutnya, yang kedua, modal verb yang kedua yaitu will atau would yang artinya akan atau berkenankah juga. Saya rasa kalian sampai sini paham ya. Untuk kata can dan will ini it's so easy to understand dan ini biasa kalian say in your life gitu kan. Nah, kemudian saya beri tanda panah tuh ke bawah. Biasanya kalimat meminta bantuan itu kalau menggunakan kata can atau kata will itu posisinya diikuti dengan beberapa urutan. Urutannya itu yang pertama can dulu atau kata could dulu, pilih salah satu. Kemudian diikuti subjek. Subjek itu I, you, they, we, she, he, it. Biasanya pakai pronoun ya, pakai kata ganti ya. Kemudian diikuti verb one ya, verb one normal tanpa imbuhan ing, tanpa imbuhan atau imbuhan s atau es, bahkan tanpa ed. Jadi verb satu normal. Kata read ya read, nggak bisa reads. Kata apalagi come ya hanya come, nggak bisa comes atau coming. Nah
Di situ contoh dari yang pertama adalah can atau could plus subjek plus verb 1 dengan contoh can you. Can dulu, subjeknya you, kemudian verb 1-nya bring. Nah, kalau bawa itu kan butuh objek. Nah, maka disertakan nama bendanya di belakang. Untuk contoh yang kedua pakai could ya. Could you call my father please? Nih, kalau pakai kata can dan could itu sama artinya. Tetapi kata could di sini itu memberikan kesan lebih sopan. Biasanya ditujukan kepada orang yang baru dikenal atau orang yang lebih tua dari kita. Kemudian modal verb yang kedua yaitu kata will, sama urutannya. Will atau would dulu plus subjek dan plus verb 1 normal tanpa imbuhan apapun. Contohnya will ketemu you ketemu lend. Lend itu artinya apa ya? Krik 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 krik. Ada yang tahu? Lend itu artinya meminjamkan. Will you lend some books at the library? Akankah kamu meminjam beberapa buku di perpustakaan? Kemudian kalau diganti pakai would depannya would you help me? Nah, sama artinya akankah kamu, berkenankah kamu membantuku? Nah, terus yang paling bawah kenapa beda Miss warnanya kuning? Nah, kalau yang paling bawah itu ya anak-anak perhatikan baik-baik. Ini pengecualian. Kenapa pengecualian? Dari segi artinya mohon dipahami dulu ya. Would you mind to help me? Itu artinya apakah kamu keberatan membantuku? If you say yes, ketika kamu bilang yes, artinya you refuse to give help or service. Ketika ada pertanyaan, apakah kamu keberatan bantu aku? And you say yes, dan kamu bilang ya, maka artinya kamu keberatan. Artinya kamu menolak. Tetapi ketika you say no, would you mind to help me? No. Nah, tidak. Artinya you accepting the service or help, kamu menerima bantuan atau pertolongan gitu ya. Jadi bedanya kalau ada kata would you mind, ini satu kesatuan. Ada kata mind-mindnya artinya keberatan. Karena apa? Mungkin tidak enak hati atau sungkan untuk meminta, maka memintanya dengan kata lebih lembut, apakah kamu keberatan gitu, tanpa ada paksaan ya. Nah, itu bedanya ya anak-anak ya. Mohon nanti dibaca lagi, dipahami lagi materinya jika memang kalian belum paham. Tapi untuk can dan juga will urutannya sama. Can atau will dulu plus subjek dan plus verb 1. Selanjutnya nih, di sini saya berikan beberapa contoh dari ekspresi meminta bantuan, dimana bisa pakai kata can, bisa pakai kata could, pakai kata would. Nah, di situ bisa juga pakai kata will ya, tinggal diganti aja. Cuma kata could dan juga would, sekali lagi saya perjelas bahwa dua kata itu sering banget dipakai untuk menunjukkan rasa lebih sopan, rasa lebih menghargai orang yang kita mintai bantuan. Oke, kita coba baca ya. Can you help me? Could you please give me a hand? Would you like to help me? Would you mind to come to my house? Could you pass the salt over there, please? Could you bring me the newspaper? Could you please open the door? Could you lend me some money? Coba. Ketika saya baca, kalian dalam hati juga sambil mengartikan ya, kira-kira artinya apa nih? Jangan sampai kalian nggak tahu. Yang pertama, dapatkah kamu membantuku? Yang kedua, dapatkah kamu membantuku juga? Give me a hand bukan berarti ini kamu mau nggak sini berikan tanganmu kepadaku, bukan, artinya mau nggak memberikan pertolongan untukku. Terus would you like to help me? Maukah kamu bantu aku? Dan yang keempat, would you mind, ada kata main lagi, apakah kamu keberatan untuk datang ke rumahku? Could you pass the salt over there please? Dapatkah kamu mengambilkan, ya pass itu mengambilkan garam di sebelah sana. Ada kata please lagi, tolong. Could you bring me the newspaper? Dapatkah kamu membawakan saya sebuah koran? Could you please open the door? Dapatkah kamu membuka pintu? Dan yang terakhir, dapatkah kamu meminjamkan beberapa uang? No,
thanks. Ini biasanya untuk ekspresi yang terakhir, permintaan yang terakhir, banyak yang say no gitu ya. Baik. Selanjutnya, di sini adalah tanggapan atau respon di mana ketika kamu bersedia memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, kamu bisa bilang, "Okay, yes I can. Okay, no problem. Sure. Certainly. No problem." Selanjutnya, untuk respon yang kedua, tanggapan yang kedua ini bertolak belakang, artinya ketika tadi menerima, sekarang menolak ya. Kamu bisa pakai I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Sorry, I can't do it. Sorry, I'm busy. Saya sedang sibuk. You better manage it on your own. Nah, ini agak kasar nih. Ketika kamu menolak bantuan, kamu bilang, kamu lebih baik ngerjain sendiri. Kamu lebih baik ngerjain sendiri. Nggak kasar ya, cuma penolakannya langsung sadis gitu. Karena apa ya? Mungkin coba dulu baru nanya, mungkin gitu. Coba bawa dulu baru minta tolong, mungkin ya. Sisi positifnya dari situ. I'm afraid I can't do it. Ini sedikit pesimis nih, atau merendah ya. Merendah dengan bilang, saya ragu-ragu atau saya khawatir saya nggak bisa melakukannya untukmu. Nah, itu sopan juga ya. Jadi silakan pilih salah satu ketika memang kalian tidak bisa memberikan bantuan pada orang lain. Nah, oke, cukup sekian materi dari saya hari ini. Saya harapkan setelah kalian selesai sampai dengan slide terakhir, nanti dibuka lagi dari pertama, dibaca lagi, dipelajarin lagi, dan dipahami bedanya. Seperti tadi tujuannya ya, mengidentifikasi kalian nih sekarang udah kenal. Dulu udah kenal, sekarang tinggal kalian bisa mengelompokkan mana yang termasuk asking for dan mana yang termasuk giving a response. Dan giving a response itu ada dua ya, accepting dan juga refusing. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, dan mohon juga kalian tetap rajin belajar. Kemudian kalian juga mohon untuk masuk ke kelas tepat waktu ya. Ketika ada tugas atau hal lainnya jangan sampai telat. Karena apa? Setiap kali penugasan itu kita pakai timing. Nah, tolong dipelajari, sekali lagi tolong dipelajari baik-baik, karena kemungkinan di pertemuan berikutnya saya harapkan kalian bisa menjawab pertanyaan dari saya. Begitu. Bagi kalian yang masih merasa bingung atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian nanti di kolom komentar di bagian penugasan. Begitu ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.